Puji nama Tuhan, Shalom, jemaat Tuhan. Bersyukur buat setiap anugerah Tuhan yang selalu baru buat kita. Saya yakin dan percaya bahwa hari ini adalah lawatan Tuhan yang baru, urapan Tuhan yang baru buat kehidupan saya dan saudara. Sama-sama kita satu hati, sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami begitu mengucap syukur Tuhan buat setiap kasih Tuhan, buat setiap anugerah Tuhan yang baru di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau menikmati hadirat Tuhan. Kami mau menikmati lawatan Tuhan. Sebab kami percaya ada janji-janji Tuhan yang luar biasa yang boleh kami terima hari ini. Kami percaya bahwa setiap hadirat Tuhan, kebenaran firman Tuhan ada bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati yang terbaik. Kami mau siapkan hidup yang terbaik untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, sama-sama kita angkat pujian ini. Sebab Engkau Tuhan Maha besar. Engkau Allah yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami bersyukur. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam
katakan, oh aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima Tuhan, oh Yesus. Kami terima kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, oh sebab Engkau ajaib. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sembah Dia, agungkan Dia, sebab hanya Dia yang layak. Tuhan, sebab kami nyanyikan Engkau mulia Tuhan. Oh, kami nyanyikan Engkau mulia. Oh, aku. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lebih lagi katakan, oh ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, lebih lagi katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah.
Bapa di surga, kami datang padamu pada pagi hari dalam nama Yesus. Datanglah di tengah-tengah kami Bapa, dengan Roh Kudus-Mu, dengan anak-Mu Yesus Kristus, menjamah hati kami satu persatu. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Engkau Tuhan, kami hanyalah debu yang lewat saja. Kami seperti uap, sebentar kelihatan, sebentar lenyap. Tetapi jikalau Tuhan bekerja dalam diri kami, tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus, mari hadir di rumah kami masing-masing Roh Kudus. Datang di rumah kami masing-masing. Jamah di dalam nama Yesus hati kami. Jamah dengan Roh Kudus-Mu. Bangkitkan iman dalam hati kami, dalam nama Yesus, dalam roh kami. Hidupkanlah firman-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Penuhi kami dengan firman-Mu. Hidupkanlah kuasa-Mu dalam hati kami dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk Pentakosta yang kami rayakan. Kami bersyukur untuk hadirat Tuhan yang Kau curahkan di tengah-tengah kami. Urapan Roh Kudus buat gereja-gereja di akhir zaman ini dalam nama Yesus. Kami memohon Tuhan, biar kami lebih dalam lagi. Kami mengalami Engkau di dalam nama Yesus. Dan kami belajar kitab suci, firman hidup, Allah yang berhembus, berkuasa menghidupkan firman-Mu pada saat ini. Dengan antusias hati kami mencari kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang berbicara ini, sehingga bukan dia tetapi Roh Kudus sendiri yang berbicara. Kau menjelaskan hati Bapa kepada kami semua. Demikian rupa sehingga tidak ada satupun yang rahasia lagi, tetapi disingkapkan sehingga kami mengenal isi hati-Mu dan kami bisa masuk ke dalam apa yang Kau tetapkan untuk kami menjalani firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus, kami undang Kau sebagai roh wahyu, roh hikmat, roh kuasa, roh kebenaran, roh keanakan, roh kebapaan. Dalam nama Yesus Kristus, roh kasih karunia, roh kesembuhan, roh mujizat, roh nubuat di dalam nama Yesus. Mari bekerja pada saat ini demi nama Yesus dengan bebas. Yang sakit kepala Tuhan lepaskan kesembuhan dari-Mu dalam nama Yesus. Yang berbeban berat mendapat kelepasan pertolongan dalam nama Yesus. Ada kasih Tuhan, penghiburan Roh Kudus mengalir di tengah-tengah kita semua. Dalam nama Yesus. Sudah ada orang yang kukunya sakit. Kau mungkin kena sesuatu. Tuhan sembuhkan kau saat ini. Demi nama Yesus, kukumu akan tumbuh yang baru, yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari berbicara dalam hati kami masing-masing. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita sudah merayakan hari yang istimewa, yaitu pencurahan Roh Kudus. Dan kita banyak yang sudah mengalami Roh Kudus. Tetapi saya ingin mengajak kita lebih dalam lagi untuk melihat bagaimana kita sebagai orang percaya betul-betul bisa menerima Roh Kudus lebih dahsyat lagi. Ini sesuatu yang tidak biasa, saudara. Mungkin saudara sudah pernah mendengar khotbah berkali-kali dan kita sudah membahas juga, saudara. Tetapi hari ini saya akan membahas khusus tentang satu rahasia yang paling penting. Bagaimana kita beroleh pengurapan ganda. Ya. Kita akan membahas dari 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 1-15. Ini bagian yang menyambung dengan khotbah-khotbah sebelumnya, saudara, yaitu tentang Elia dan Elisa. Persiapan ilahi di dalam diri Elisa hambanya untuk dia bisa menggantikan Elia. Dan ada sesuatu permintaan yang khusus. Hari ini saya akan menuntaskan pembahasan tentang Elia dan Elisa, yaitu tentang a double portion of the Holy Spirit upon Elijah, untuk diminta datang di dalam diri Elisa. Ya, 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 1-15. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan.
Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Saudara, baru saja ada orang yang badan saudara merasa sakit, semuanya Tuhan sembuhkan engkau. Orang ini terutama bagian perut dan pinggang ke bawah, itu rasanya seperti berat sekali, sakit sekali. Sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, percaya mujizat sedang terjadi. Sudah merasa sesak sekali hidup saudara, dan sudah merasa tidak kuat, tapi pada saat ini kuasa Roh Kudus sedang mengalir, menyembuhkan saudara. Kuasa Tuhan menyembuhkan sekarang, terima kesembuhan itu dalam nama Yesus. Sambil bersyukur, saudara boleh sambil berdiri, lalu kemudian bergerak, lihat, sudah diangkat beban-bebanmu oleh Tuhan, terima kasih. Ayat yang ke-9 saya baca sekali lagi. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Sekian pembacaan firman Tuhan. Baru saja ada orang yang punggung belakang di sini sakit sekali, saudara. Engkau seperti kena tusuk di situ, dan ada masalah yang lain, yaitu saudara sering gatal-gatal di punggung saudara, dan saudara ada masalah di sekitar tenggorokan. Tuhan sembuhkan engkau pada saat ini. Terima kasih sama Tuhan. Haleluya. Puji nama Yesus. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sesuatu yang Tuhan nyatakan secara istimewa kepada saya dari teks ini.
tentang dua bagian dari roh Allah yang hinggap pada Elia. Yang mana diminta oleh Elisa, saudara. Jadi, saudara harus melihat ini sebagai sebuah kebenaran kitab suci yang tertulis secara jelas di dalam kitab suci, tetapi Roh Kudus menyingkapkan sesuatu yang istimewa sekali bagi saya ini, sesuatu penting sekali bagi kita untuk mengetahuinya. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat mengenai kemampuan Elia untuk memberikan dua bagian itu kepada Elisa. Saudara harus tahu, saudara hanya bisa memberikan sesuatu yang saudara punya, betul enggak? Kalau saudara punya satu, saudara hanya bisa memberikan satu. Elia sebagai seorang nabi, dia punya satu urapan, yaitu Roh Kudus yang hadir di dalam dia, berkuasa atas dia, dan bekerja di dalam diri Elia. Dan itu Elia sudah membuka diri sebesar-besarnya kepada Tuhan. Dan dia rajin berkomunikasi kepada Allah yang hidup melalui rohnya, batinnya, saudara. Dan apa yang bisa maksimal diberikan oleh Elia, saudara, itu adalah segala-galanya yang dia punya. Yaitu satu bagian rohnya, yaitu Roh Kudus yang bekerja di dalam diri Elia. Dia tidak bisa memberikan dua porsi, dia hanya bisa memberikan semuanya, yaitu satu porsi. Sebab itu pada ayat yang ke-10 dikatakan, berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Karena Elia meminta, biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu. Maka Elia menjawab, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Saudara, konsepnya sederhana sekali. Alkitab memberitahukan kepada kita, kita hanya bisa memberikan apa yang ada pada kita. Tidak memberi sesuatu yang di luar apa yang ada pada kita. Jadi Elia, dia hanya bisa memberikan satu bagian dari Roh Kudus yang ada padanya, yaitu semuanya diberikan kepada Elisa. Tetapi saudara, yang diminta oleh Elisa adalah dua bagian Roh Kudus yang ada pada Elia. Maka dikatakan yang kau minta itu adalah sukar. Sebab satu bagian semua bisa diberikan, tetapi satu bagian lagi itu adalah hanya Tuhan yang bisa memberikan. Dan itu tidak bisa melampaui daripada kedaulatan Tuhan. Tidak bisa kita melampaui perkenanan Tuhan. Jadi Tuhan itu maunya memberi kepada kita seberapa, di situ kita hanya bisa mendapat dari apa yang diperkenan oleh Tuhan. Maka saudara, kita mau belajar tentang hal ini. Apa rahasia yang lebih dalam, yang paling dalam menurut kitab suci, supaya Elisa bisa memperoleh dua bagian Roh Kudus yang sudah ada di atasnya Elia. Nah saudara-saudara, ini semua sekali lagi adalah tergantung dari perkenanan Tuhan, kedaulatan Tuhan yang bebas. Dia bisa memberi kepada siapa saja yang Tuhan suka memberi, saudara. Nah, saya mendapatkan satu kunci yang luar biasa di ayat yang ke-12, saudara. Di ayat 11, di ayat 10, saya baca lagi, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Jadi di sini Elia memberikan satu syarat, itu semua tergantung dari Tuhan. Saya bersedia memberi semuanya yang ada pada saya, tetapi sebagian lagi, separuhnya, itu kedaulatan Tuhan. Dan dia menentukan sebuah syarat, engkau akan menerima apa yang kau minta itu, jikalau Tuhan mengizinkan engkau melihat aku terangkat daripadamu. Jadi ini adalah satu syarat yang diberikan oleh Elia, yang mau tidak mau ini semua bergantung dari perkenanan Tuhan. Ayat yang ke-11, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ayat 12, coba lihat. Ketika Elisa melihat itu, jadi melihat penampakan kuasa Tuhan yang mengangkat Elia ke surga, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku,
kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Saudara, ini adalah teriakan spontan yang cepat sekali. Saya percaya ini adalah sesuatu yang dari bawah sadar. Jadi Elisa, dia tidak memanggil Elia sebagai tuanku seperti biasanya, saudara. Tetapi dia sekarang mengatakan, Bapakku, Bapakku. Artinya apa, saudara? Dari dalam spiritnya Elisa, saudara, ternyata dia menjadikan Elia sebagai bapak rohaninya. Dan ini adalah sesuatu yang Tuhan sangat senang. Tuhan sangat berkenan kepada Elisa. Sehingga diberikanlah penglihatan surgawi. Mata rohani Elisa dibuka. Sehingga Elisa bisa melihat betapa angin badai itu mengangkat Elia naik ke surga dengan kuasa. Dan di situ dia melihat lebih detail lagi, ternyata kereta berapi dan orang-orangnya yang berkuda. Dan di situ betapa luar biasa penampakan supernatural yang melampaui akal budi. Dan itu mengubah segala sesuatu pengalaman Elisa, saudara, pengalaman Elisa. Dia melihat bahwa di dalam hidup ini ada sesuatu yang supernatural melampaui segala sesuatu yang bekerja. Dan saya harus hidup di dalamnya. Disitulah terjadi pengurapan yang ganda itu, saudara. Nah, saya ingin kita semua meneliti bagaimana konsep Alkitab tentang Elisa, pengetahuan iman dari kitab suci. Elisa menjadikan Elia sebagai bapak rohaninya. Ini penting sekali. Saudara, orang-orang yang ada di Betel, itu para rombongan nabi yang ada di Betel, yang mungkin mereka itu didirikan sekolah nabi oleh Nabi Elia. Dan juga di Yeriko, saudara. Mungkin dua-duanya didirikan oleh Elia. Tapi bisa juga itu mereka ini setelah Elia mengadakan mujizat yang besar di Gunung Karmel, maka mereka itu berkumpul, para nabi-nabi itu mereka minta dimentor oleh Elia. Ada di Betel dan satu lagi ada di Yeriko, saudara. Jadi dua sekolah nabi ini dimentor secara khusus oleh Elia. Nah, saudara, mereka orang-orang di sekolah nabi itu semua tahu bahwa Elisa itu adalah hambanya dari Elia, saudara. Maka pada saat rombongan nabi itu di Betel mendapatkan Elisa lalu berkata, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Lalu kemudian di Yeriko juga ngomong yang sama. Dikatakan, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu. Tapi saudara, kita bisa melihat di dalam alam bawah sadarnya Elisa, dia bukan cuma memikirkan Elia sebagai Tuhan, tetapi lebih dalam lagi itu sebagai ayah rohani. Wow, ini luar biasa. Saudara, coba kalau saudara punya papa jasmani, itu dia adalah bisa merupakan papa angkat, bisa merupakan papa di dalam hubungan darah. Memang dikandung oleh papa, saudara. Ya, dan mama itu yang melahirkan, ya. Tapi di sini sebagai bapak rohani itu konsepnya seperti apa? Saudara, itu harus berada di dalam satu meterai yang disahkan oleh Roh Kudus. Yaitu saudara ini sudah bersepakat dalam hati, saya akan menerima otoritas dari bapak rohani saya. Saya terbuka selebar-lebarnya kepada bapak rohani saya. Saya menghargai panggilannya bapak rohani saya. Saya menerima visi yang dari Tuhan pada bapak rohani saya. Dan saya mau belajar untuk tunduk di bawahnya. Saya mau mengalami pertolongan Roh Kudus seperti yang dikerjakan oleh bapak rohani saya.
untuk saya juga boleh alami. Saya mau support dia, saya mau dukung dia, saya mau bersatu di dalam kesatuan roh. Yang mana Tuhan itu berkenan dan terjadilah hubungan anak rohani sama bapak rohani. Nah saudara-saudara, kalau saudara melihat di dalam kitab suci, apakah Elia menjadikan Elisa sebagai anak rohaninya? Saya tidak tahu. Tapi persoalan bapak rohani itu adalah persoalan seorang yang menetapkan hatinya untuk mempunyai bapak rohani yang dia terima otoritasnya, tidak bersifat kritikal, tidak bersifat kritik, tidak bersifat menggurui, menggagahi, tidak. Tapi mau tunduk di bawahnya dengan segenap kerelaan dan sukacita, dengan kasih yang tulus. Wah, ini susah sekali saudara. Tetapi saudara harus tahu, bapak rohani itu penting sekali karena saudara kalau tidak punya, saudara itu yatim piatu rohani. Garis bawah ini. Yang tidak punya bapak rohani, dia adalah yatim piatu rohani. Wah Pak, kok bisa begitu? Nah, saudara kalau tidak punya bapak kan saudara yatim piatu. Bapak rohani itu penting. Saudara tanpa ayah rohani, saudara adalah yatim piatu rohani. Persoalan bapak rohani itu lebih daripada sang anak kepada bapak, bukan dari bapak kepada anak. Itu penting sekali. Di dalam dunia spiritual, bapak rohani itu dia akan bisa menjalankan fungsinya seperti biasa, tetapi sang anak yang memiliki koneksi spirit yang satu panggilan surgawi, anak itu akan menerima warisan rohani dari bapak rohaninya. Jadi ini penting sekali. Ya, saudara, kalau yatim piatu rohani, saudara tidak akan menerima warisan apa-apa. Pada masa sekarang ini banyak sekali anak-anak Tuhan yang haus akan urapan Tuhan. Ada pendeta dari luar negeri datang. Wow, sesuatu yang luar biasa. Memang excited, saudara. Sangat excited. Lalu dia kejar urapan dari orang itu, kejar. Ada pendeta yang lain lagi datang. Dia kejar urapan lagi, berbondong-bondong ke sana. Ada lagi hamba Tuhan datang lagi, urapan yang dikejar. Nah, hamba-hamba Tuhan ini banyak yang bilang, double portion of the Holy Spirit, receive. Saudara, apakah orang itu betul-betul menerima double portion itu, saudara? Saya sangat sangsi, bukan karena saya tidak percaya sama Alkitab. Justru karena saya percaya Alkitab, prosesnya tidak demikian, saudara. Orang yang mau memiliki urapan ganda ini, saudara harus menjadi anak rohaninya, saudara. Kalau saudara tidak punya koneksi anak rohani, itu ibaratnya adalah saudara menerima urapan tetapi nanti kebuang lagi. Saudara, ada orang yang sakit perut. Kalau ini bukan bicara kesembuhan ya. Ini tentang penyakit. Orang sakit perut, buang-buang air besar. Apa yang dia makan, dicerna, sebentar dibuang. Nah seperti itu. Banyak orang Kristen yang punya penyakit mencret rohani, saudara. Urapan yang dia terima diolah, tapi cuma lewat lalu dibuang segera. Karena apa? Dia tidak punya ayah rohani, jadi bocor rohaninya. Itu kayak orang mencret rohani, saudara. Wah ini kasar sekali, tapi memang kenyataan, saudara. Saudara mau punya pengurapan ganda dari seseorang, tidak bisa saudara mengharapkan selama orang itu masih hidup. Kenapa? Karena sepanjang orang itu hidup, Tuhan mau pakai orang itu, kuota rohaninya itu sudah tersedia. Ya, coba saudara ingat, Yudas itu setelah dia mati, perutnya terbelah dan terburai ususnya keluar,
jabatannya baru digantikan sama orang. Nah, ada seorang yang menggantikan siapa? Matias. Tapi kalau dia belum mati, saudara, tidak tergantikan, saudara. Belum tergantikan. Jadi double portion ini, saudara. Saudara harus betul-betul mengikuti hamba Tuhan itu, menjadikan hamba Tuhan itu sebagai bapak rohani, ayah rohanimu. Engkau bertumbuh prosesnya. Jadi Elisa waktu dia melihat Elia, tidak langsung jadi anak rohani, bapak rohani, tidak langsung, saudara. Tapi Elia ini yang menerima Elisa sebagai pengganti dia sudah punya sikap hati, saya akan melatih dia di dalam hadirat Tuhan untuk kemudian dia menjadi nabi menggantikan saya. Jadi secara batinnya Elia akan menganggap Elisa sebagai anak rohaninya. Tetapi saudara, lebih penting adalah bagaimana seorang Elisa menjadikan Elia sebagai ayah rohaninya. Itu harus ada sebuah proses. Pertama, itu prosesnya pasti Elisa melihat jabatan daripada Elia sebagai seorang nabi Tuhan, nabi sejati. Dia menerima otoritasnya sebagai nabi sejati, ada panggilan Tuhan, ada otoritas rohani, ada wewenang rohani yang dia sangat hargai seperti dia menghargai Tuhan sendiri. Nah, saudara, ini penting sekali. Berangkat dari titik tolak ini. Sangat segan sama Elia. Elisa ini mau melayani karena keseganan yang sifatnya dari otoritas surgawi ini, saudara. Nah, tapi prosesnya itu tumbuh terus. Dari seorang yang kemudian melayani, ya. Lalu dia melayani Elia. Menuangkan air, mencuci bajunya Elia, membersihkan rumahnya Elia, membantu membawakan barang-barang yang dibutuhkan oleh Elia. Saudara, Elisa ini dengan sukacita dia melayani. Dan kekaguman itu harus timbul, saudara. Kalau tidak ada kekaguman, saudara tidak akan bertumbuh. Ada kekaguman dalam diri Elisa terhadap Elia. Tuhan pakai dia luar biasa. Dia menerima otoritasnya lalu kemudian dia menjadi hamba. Prosesnya yang kedua, menjadi hamba. Dari dia melayani sebagai hamba, terus dia melayani dan dia itu ingin menyenangkan tuannya. Bertumbuh menjadi seorang murid, saudara. Dari kekaguman akan panggilan Tuhan. Menerima otoritas Tuhan dalam diri hambanya. Menjadi seorang yang kemudian melayani di bawah otoritas. Jadi dia bukan cuma berteori tetapi dia melayani. Yang kedua dia menjadi muridnya. Menjadi muridnya. Lalu meningkat level komunikasinya. Menjadi sahabat. Jadi kalau tuannya sedang susah, dia dengarkan. Unek-uneknya dikeluarkan, dia dengarkan. Mungkin tidak banyak memberi komentar, tapi dia dengarkan. Timbul sesuatu, simpati. Ikut serta, mensupport apa yang menjadi pekerjaan tuannya. Dia tidak tega membiarkan tuannya sendiri. Makanya pada saat Elia itu bilang, Elisa, hai Elisa, tinggal di sini. Sebab Tuhan menyuruh saya pergi ke Betel. Dikatakan apa? Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan kau. Jadi tidak rela kalau tuannya itu sendiri susah payah. Nah ini tidak nurut toh. Sebetulnya kan tidak nurut ya. Kan disuruh tinggal di Betel, tinggal di Gilgal. Tapi dia mau ikut ke Betel. Saudara, apakah ini salah? Tidak. Kenapa? Saya percaya seorang ayah rohani itu kepingin ditemani sama anak-anaknya. Dan
Dia rindu anaknya itu datang. Memang membutuhkan seorang ayah rohani, teman. Siapa? Anaknya sendiri, saudara. Dan anak rohani itu tidak rela kalau bapaknya sendirian. Kasihan. Lalu dia mau menemani. Ini kekuatan, kesatuan hati, cocok yang sangat penting sekali. Sehingga hubungan anak rohani sama bapak rohani itu bisa terjadi, saudara. Nah, lalu pada saat sampai di Betel, dia bilang, "Hai Elisa, tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Nah, jawabnya apa? "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergi ke Yeriko. Saudara, saya mau garis bawahi kebenaran anak rohani. Dia tidak hanya mendengar kata-kata harafiah, tetapi dia mendengarkan hati dari bapak rohaninya. Bapak rohaninya sebetulnya ngomong begitu sebagai sebuah keinginan, kamu tidak usah repot-repot, saya bisa ke sana. Tapi anak rohani bilang, aku tidak tega, kamu sendirian, saya akan temani kamu. Mungkin kamu bingung mau diangkat ke surga seperti apa, atau engkau perlu teman, saya akan temani. Saya akan membantu kamu, kebutuhanmu apa, saya akan bantu. Terus begitu. Nah, saudara-saudara, di dalam diri Elisa sebagai anak rohani, saudara, itu lebih menentukan daripada bapak rohani memilih anak rohaninya, saudara. Saya ingin saudara mengerti kebenaran ini. Sebab ada seorang, ini dari pengalaman saya sendiri. Siapa bapak rohani saya, saudara? Bapak rohani saya itu banyak yang sudah meninggal, saudara. Pertama John Sung, itu bapak rohani saya. John Sung sudah meninggal, tetapi saya belajar tentang John Sung ini. Saya baca biografinya. Dan saya sangat detail sekali ingin mengenal tentang bapak rohani saya. Bagaimana pelayanannya? Apa yang dia kerjakan? Bagaimana dia melayani Tuhan? Saya ingin tahu semuanya. Apa urapan yang ada padanya? Bagaimana Tuhan bekerja dalam dirinya? Bagaimana Tuhan membentuk dia? Saya ingin tahu semuanya itu, saudara. Saya selidiki itu. Dan saya mengidentifikasi diri saya dengan John Sung ini. Apa yang terjadi? Saya ingin mengikuti pelayanan John Sung. Saya sangat kagum sama dia. Dan saya menjadikan dia bapak rohaninya. Ya, bapak rohani saya. Nah, saudara, saya tiba-tiba menerima warisan rohani. Yang diberikan Allah kepada John Sung itu juga turun kepada saya, saudara. Saya punya bapak rohani yang lain, siapa? Smith Wigglesworth. Seorang tukang ledeng. Dan itu dia adalah salah satu tokoh yang saya tuliskan di dalam disertasi teologi saya. Saya sangat kagum sekali sama dia. Perkataannya itu perkataan yang penuh iman. Dan saya bisa menerima semua kata-katanya di dalam hati saya. Saya tidak bersifat kritikal kepada dia, tetapi saya menelan kata demi kata. Walaupun saya belajar Alkitab, saya menguji perkataannya, tetapi saya tidak bersifat kritikal. Saya menerima banyak sekali warisan rohaninya dan saya tuh mau belajar rahasia-rahasia rohani dia itu apa. Saya menyelidiki bagaimana dia melayani kesembuhan dan itu sangat-sangat cocok sama teologi Protestan, ya, teologi Reform, sangat cocok. Karena sifatnya kerajaan Allah yang datang konfront, melawan segala sesuatu yang bersifat anti kerajaan Allah atau musuh kerajaan Allah, termasuk sakit penyakit, ya. Jadi sifat pelayanannya ini tidak harus ada sesuatu manifestasi-manifestasi dulu, tetapi dia berdasarkan dari otoritas dari Tuhan yang sudah dia terima, dia menghajar musuh-musuh, sakit penyakit, kelemahan, setan dan sebagainya. Saya juga punya bapak rohani yang lain, siapa? Dia adalah Reinhard Bonnke, saudara. Panggilannya sama dengan saya adalah penginjil, dia adalah penginjil terbesar di dalam pikiran saya.
Satu hamba Tuhan yang luar biasa dipakai sama Tuhan. Kalau saya dengarkan kata-katanya dia, hati saya menyala-nyala, saudara. Saya sangat diberkati oleh ketiga hamba Tuhan itu. Dan urapan-urapan itu saya menerima warisannya, saudara. Saudara, siapa Bapak rohani saudara? Punya enggak Bapak rohani? Kalau saudara enggak punya Bapak rohani, saudara yatim piatu rohani. Garis bawah ini. Kedua, saudara tidak menerima warisan rohani. Dan realitas double portion of the Spirit upon Elijah. Satu porsi ganda dari Roh Kudus di atas Elia bisa turun atas Elisa sebab Tuhan berkenan hubungan anak rohani yang mensupport bapak rohaninya. Saya garis bawahi. Sebab Tuhan berkenan anak rohani itu mensupport bapak rohaninya. Terus menopang bapak rohaninya dalam doa, dalam pelayanan. Mendengarkan, sangat-sangat mendengarkan kata-kata bapak rohaninya. Dia mengikuti nasihat bapak rohaninya. Dan saudara, begitu luar biasanya sampai Elia lakukan apa? Elisa niru, saudara. Waktu Elia membelah sungai Yordan, caranya bagaimana? Ayat 8, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Kalau saudara lihat ayat yang ke-14, ia mengambil, ini Elisa. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Saudara, caranya itu juga dengan memukul ke atas air itu. Tapi dia mengkutip kata-kata gini, di manakah Tuhan Allah Elia? Saudara, dia mau ikut caranya Elia karena dia belajar rahasia-rahasia rohani di dalam diri Elia. Dia aplikasikan dalam hidupnya sehingga kuasa rohani itu turun mengalir. Saudara, perhatikan, anak rohani itu akan belajar banyak sekali. Saya ulang lagi, belajar banyak sekali dari bapak rohaninya. Lebih banyak, komunikasinya lebih baik. Tapi saudara perhatikan, orang yang tidak menjadikan seseorang sebagai bapak rohani, dia bisa komunikasi 100 jam, dia cuma dapat seperti 10 menit berkatnya. Tapi anak rohani yang betul-betul menjadikan dia bapak rohaninya, relasinya itu sedemikian rupa indah di dalam Tuhan, maka walaupun dia 10 menit, dia seperti belajar 100 jam sama hamba Tuhan itu. Komunikasinya sangat penuh dengan impartasi, saudara. Penuh dengan impartasi, penuh pelajaran rohani. Maka tidak heran, saudara, urapan itu akan turun sebagai sesuatu kekuatan yang dari sorga dilipatkan oleh Tuhan. Perhatikan, dilipatkan oleh Tuhan. Maka saya mau tanya sama saudara, saudara punya bapak rohani siapa? Bapak rohani tidak harus satu, tidak. Saudara bisa 2, bisa 3, bisa 4, tapi kalau 10 itu kebanyakan. Ya. Saudara bukan punya bapak rohani banyak. Itu saya kira tidak bisa bilang banyak. Ya. Bapak rohani itu yang betul-betul saudara jadikan dia seperti penasihat rohani saudara. Saudara sangat menerima otoritasnya dan saudara satu spirit dengan dia. Saudara harus punya bapak rohani. Kalau tidak, saudara hanya sebagai yatim piatu rohani. Nah, siapa yang harus jadi bapak rohani saudara? Saudara nomor 1 menurut saya adalah gembala saudara. Kalau saudara tidak bisa satu hati sama dia, saudara sulit sekali untuk menjadi anak rohaninya. Kalau saudara tidak bisa mendukung pelayanannya, engkau sulit sekali menjadi anak rohaninya. Kalau saudara tidak bisa mengerti panggilan Tuhan dalam hidup,
gembala saudara, saudara sulit jadi anak rohaninya. Maka saudara harus bertumbuh dengan susah payah. Tapi kalau saudara menjadi anak rohani, saudara akan secara spontan mudah untuk menerima otoritasnya, tidak kritikal. Ada orang melayani di sebuah jemaat, dia kritikal sama gembala sidangnya, saudara. Wah, itu kalau gembala sidangnya seorang hamba Tuhan sejati, saudara dalam bahaya. Karena Tuhan itu akan nyelentik saudara. Sebab tangan Tuhan ada pada hamba Tuhan itu. Saya tidak main-main soal ini saudara. Ada waktunya tangan Tuhan akan keras sekali sama saudara, diselentik. Tapi kalau saudara mendengarkan Bapak rohani saudara, engkau akan sangat diberkati Tuhan. Sangat diberkati Tuhan. Sebab apa? Tuhan itu ingin seorang yang diutus oleh Tuhan, diurapi Tuhan, dipilih. Dia harus punya support. Semakin banyak supportnya dari anak-anak rohaninya. Urapan anak-anak rohaninya ini akan bertambah-tambah pada saat melayani bersama-sama dengan Bapak rohaninya. Saudara, Elia mau diangkat ke surga. Siapa penerusnya? Anak rohaninya. Itu penerusnya. Bapakku, Bapakku. Kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Dia teriak itu saudara, sebab apa? Itu cerita dalam dirinya yang paling dalam. Bapakku, Bapakku. Engkau bukan cuma Tuanku, tapi engkau Bapakku secara rohani. Saudara harus punya Bapak rohani itu. Maka saudara akan diberkati Tuhan. Urapan berganda itu akan turun pada saudara. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk apa yang Kau berikan firman hidup-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Hidupkan firman-Mu Tuhan, biar setiap kami bisa belajar bagaimana mempunyai pembimbing rohani, Bapak rohani. Percuma berjalan keliling ke sini kemari, ke sana kemari, terus putar. Dapat orang hebat di sini, orang hebat di sana, tetapi tidak punya satu pun Bapak rohani. Kami miskin rohani, tidak punya warisan, tidak punya rumah rohani. Oh Tuhan, buka hati anak-anak-Mu supaya bisa ada di dalam panggilan Tuhan, serta bertumbuh secara normal sebagai anak rohani. Mari nyanyikan satu pujian, kami rendahkan diri di hadapan. Rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Saudara ingat, setiap kita harus punya Bapak rohani. Gembala saudara Bapak rohaninya. Tapi coba cari lagi, kalau saudara belum puas di situ, yang cocok panggilan Tuhan itu. Tapi harus biblical. Saudara jangan cari Bapak rohani yang menyukakan hati saudara. Yang tepat sesuai Alkitab. Yang betul-betul saudara mendengarkan nasihat Alkitab dan berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Saudara baru bisa menjadi Bapak rohani. Kalau saudara ketemu Bapak rohani yang ngaco, hidupmu akan kacau balau. Panggilan Tuhan itu, Yesus sebagai juru selamat kita adalah patron yang besar. Saudara harus mensupport Bapak rohani saudara supaya dia punya pelayanan maju. Dan saudara akan diberkati Tuhan di dalam support saudara ini. Dan saudara akan mengalami pengurapan yang luar biasa.
bertumbuhlah di dalam rumah Tuhan dengan tepat. Ya, jangan jadi orang Kristen tidak punya rumah. Homeless, apalagi saudara yatim piatu rohani. Mari kembali kepada firman Tuhan. Saudara yang terus mengejar panggilan Tuhan dengan urapan-urapan, tapi saudara menerima urapan, sudah bocor rohaninya karena sudah tidak punya bapak rohani. Bertobatlah, karena hidupmu cuma sia-sia, engkau memuaskan nafsu rohani yang duniawi saja. Engkau celaka sebab apa? Engkau cuma meminta urapan Tuhan, tapi engkau tidak pernah tunduk kepada otoritas Tuhan sendiri. Dan tidak pernah tunduk kepada gembala, hamba Tuhan, atau bapak rohani saudara. Engkau bukan orang yang diberkati dan diperkenan Tuhan, tetapi engkau penuh dengan pemborosan waktu saudara, karena engkau cuma memuaskan nafsu rohani saudara yang duniawi. Bertobat segera di dalam nama Yesus. Tetapkan hati saudara punya gereja yang bertumbuh di dalam Tuhan, yang ikut firman Tuhan, percaya sama kuasa Roh Kudus, melihat kuasa Tuhan. Biar saudara diberkati oleh Tuhan. Tetapkan hati saudara. Nyanyikan lagu ini sekali lagi, kornya saja. Jadikan kami satu seperti kerinduanku, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Sekali lagi kornya. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Saudara perhatikan, saya belum membahas satu ayat ini, tetapi saya mau garis bawahi, ini penting sekali. Ayat 15, ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hingga pada Elisa. Apa yang ditulis? Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Saudara, ini bukan sujud menyembah, tapi mengakui, kamu ini sekarang bapak rohani kami semua. Wow. Elisa diakui sebagai bapak rohani dari para nabi-nabi yang dulu merendahkan dia. Dan disitulah saudara akan melihat betapa dahsyat pertemuan rohani ini, saudara. Betapa dahsyat pertemuan rohani ini. Nabi-nabi itu nanti akan mengalami mujizat-mujizat yang besar. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, mengingatkan kami akan panggilan Tuhan untuk satu di dalam Kristus, memiliki panggilan surgawi, memiliki Bapa rohani. Berikan kepada kami penundukan diri yang penuh kepada otoritas Tuhan. Memberikan kepada kami satu security yang baru sebagai anak rohani. Kalau kami punya bapak rohani, tidak yatim piatu rohani lagi. Dan berikan kepada kami rumah untuk dinaungi Tuhan di dalam kesatuan tubuh-Mu. Di dalam bapak rohani yang Tuhan pilihkan. Sudah para bapak-bapak rohani, dia harus punya relasi dengan bapak-bapak rohani yang lain. Punya komunikasi. Dan belajar di dalam support bergandengan tangan, maka akan bisa maju. Kalau bapak rohani sudah mati, saudara tidak punya relasi dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, saudara juga tidak punya kekuatan sama sekali. Engkau seperti orang yang terputus salah satu kaki saudara, salah satu tangan saudara, dan pincang jalannya. Saudara harus bersatu dengan tubuh Kristus.
kemuliaan Tuhan itu akan nyata. Minta sama Tuhan dibukakan mata hati saudara di dalam nama Yesus. Supaya saudara bisa melihat siapa Bapak rohani saudara. Siapa yang menjadi partner. Ada komunitas yang mana mereka itu sahabat-sahabat. Komunitas, orang-orang yang bersepakat dengan kita. Tapi saudara butuh Bapak rohani lebih dari semuanya. Demi nama Yesus, urapan Tuhan membuka mata hati saudara. Demi nama Yesus. Buka hati saudara. Ikuti Roh Kudus. Dan saudara yang mempunyai kegeraman, saudara mesti mengaku sama Tuhan. Minta pengampunan Tuhan. Dan saudara harus menyelesaikan masalah geram itu. Di dalam nama Yesus. Tuhan memberitahu tentang hal ini supaya saudara bisa mempunyai posisi hati yang lurus di hadapan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Buka hati saudara. Urapan Tuhan itu akan mengalir, membetulkan arah hati saudara, membetulkan sikap hati saudara demi nama Tuhan Yesus. Saya mau berdoa buat teman-teman yang sakit saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, buka hati saudara. Kiranya urapan Roh Kudus mengalir di dalam tubuh saudara yang sakit, menghancurkan penyakit-penyakit itu di dalam kuasa nama Yesus. Di dalam Yesus Kristus, sakit penyakit hancur oleh darah Yesus. Hancur oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Roh sakit penyakit, roh kelemahan, roh kutuk, pergi dalam nama Yesus. Roh autoimun, pergi dalam nama Yesus. Roh kanker, roh COVID-19, pergi di dalam nama Yesus. Dan terimalah kesembuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Dengan iman, terima kesembuhan itu, berdiri dan bersyukur. Terima kasih sama Tuhan, semuanya berdiri sama-sama. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai penolong saudara. Nama Yesus di atas segala-galanya. Berkuasa atas hidupmu. Serta mengatur seluruh langkah-langkah kehidupanmu. Di dalam nama Yesus. Yesus segala-galanya. Raja di dalam hidup kita. Berkuasa memulihkan kita di dalam nama Yesus. Menyembuhkan saudara. Kau gerakkan bagian tubuh saudara yang sakit itu. Di dalam nama Yesus. Puji nama Yesus. Dengan terima kasih sama Tuhan. Saudara bersyukur sama Tuhan untuk kesembuhan itu. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk pertolongan-Mu. Untuk firman Tuhan. Meterangkan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Dan Tuhan memberikan Bapak rohani yang takut akan Tuhan. Yang biblical, yang setia sama Tuhan. Mempunyai panggilan yang sejati. Demi nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus Kau berkuasa atas kami semua. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita nyanyikan terima kasih Yesus. Pertolongan dari Tuhan Yesus serta persekutuan bersama-sama dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu, memberkati engkau, mengangkat kehidupanmu, berjalan dalam kuasa Roh Kudus, melayani Tuhan, mengabarkan Injil. Hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. Nyanyikan bagi Dia segala pujian.
Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya, puji Tuhan. Halo, Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebuah sukacita kami dapat menyambut saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online Cross Harvest Church. Berikut adalah informasi terupdate seputar gereja. Bagi saudara yang ingin didoakan secara khusus untuk kesembuhan dan pergumulan lainnya, saudara dapat menghubungi call center di 08 111 470 600 dan tergabung dalam Mujizat Yesus untuk Dia. Pelayanan doa kesembuhan ilahi akan diadakan secara online setiap hari Selasa pukul 7 malam di YouTube channel Cross Harvest Gading Serpong atau Facebook Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hai sahabat muda, mari bergabung dalam online youth service setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Untuk informasi ID Zoom, kalian dapat menghubungi hotline gereja berikut ini. Siapkan hati kita untuk menyambut Sunday Celebration. Ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Children Ministry diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, saudara dapat menghubungi hotline gereja berikut. Bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, atau untuk pelayanan misi, saudara bisa transfer ke rekening gereja di bawah ini. Untuk tetap mendapatkan informasi terupdate, jangan lupa follow Instagram kami di @chhcgadingserpong, YouTube di CHC Gading Serpong, dan Facebook di Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Jenis Andreas, pamit undur diri. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.